Rupert Murdoch baru saja menyelesaikan kesepakatan senilai 22 miliar dolar yang mengguncang seluruh industri televisi dan industri streaming. Fox membeli Roku, platform yang ada di ratusan juta layar TV di seluruh dunia. Ini adalah langkah yang selama bertahun-tahun diintikan oleh ayahnya Rupert, namun tidak pernah berhasil diwujudkan. Bergabung bersama kami di studio sekarang adalah Alan Walk, salah satu pendiri dan analis utama di TV Reverend. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Ini sangat menarik dan saya rasa banyak orang, bahkan saya sendiri agak bingung. Karena saya merasa sebenarnya Roku itu apa sih? Seperti kamu tahu tentang itu, tapi itu bukan layanan streaming konten sebenarnya. Tapi kalau kamu punya Smart TV dan bisa mengakses ini, kamu mungkin punya Roku tanpa menyadarinya. Ya, jadi Roku pada dasarnya adalah sistem operasi televisi. Mereka memang membuat perangkat keras, mereka membuat dongle, mereka membuat TV bermerek, dan mereka melisensikan sistem operasinya. Jadi apa itu sistem operasi TV? Untuk waktu yang lama, TV tidak membutuhkan sistem operasi. Cukup nyalakan saja dan langsung bisa digunakan. Atau antena kelinci, kalau kamu mau kembali ke zaman itu. Jauh sekali. Ya. Benar, saya selalu bercanda bahwa adik saya adalah sistem operasinya. Dia tahu cara mengatur antena kelinci. Tapi sejak ada streaming, TV mulai terlihat lebih seperti komputer kan? Jadi kamu perlu memiliki sistem operasi atau antarmuka untuk benar-benar memahami. Kamu tahu, untuk mencari tahu bagaimana cara masuk ke aplikasi, di mana program-program berbeda berada, dan untuk membuatnya lebih mudah. Sekarang, Roku benar-benar yang pertama keluar dalam hal itu. Dan mereka melakukannya pada saat para OEM TV, para produsen, benar-benar melakukan pekerjaan yang buruk dalam membuat sistem operasi mereka sendiri. Itu bukan sesuatu yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka juga tidak menginvestasikan banyak uang untuk itu. Mereka tidak menduga bahwa hal ini akan dibutuhkan. Tepat sekali. Dan Roku benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Dan Roku pada dasarnya dirancang untuk era ketika orang-orang masuk ke layanan streaming sambil sudah tahu apa yang ingin mereka tonton. Jadi kalau kamu lihat antarmuka Roku, itu mirip seperti iPhone. Ada banyak kotak dan mudah untuk menemukan sesuatu. Sekarang, ketika semakin banyak orang beralih menonton lewat streaming, para produsen TV meningkatkan kualitas mereka dan Roku agak tertinggal. Tapi kemudian mereka mulai, alih-alih membuat dongle, alat kecil yang dipasang ke TV, mereka mulai membuat TV mereka sendiri. Mereka mulai melisensikan sistem operasi mereka ke produsen lain. Dan di pasar Amerika Serikat, mereka menguasai sebagian besar pangsa pasar atau hampir sebagian besar pangsa pasar. Persaingannya sangat ketat antara mereka dan Samsung. Mereka memiliki sedikit kehadiran di Amerika Latin dan Kanada, tetapi mereka belum berhasil memperluas jangkauan mereka ke Eropa atau tempat lain, termasuk Israel. Jadi, apa sebenarnya maksudnya? Itu sebabnya, maksudku, kamu tahu, aku datang ke sini sebelum Roku terkenal, saat aku masih ingat mendapatkan Netflix ketika mereka masih mengirimkan DVD. Dan itu baru sekitar 15 tahun yang lalu, atau kamu memesannya dari New York City. Jadi, dengan begitu, apa artinya? Maksudnya, apa artinya Fox membelinya? Apakah itu akan memengaruhi programnya? Apakah itu semacam pelanggaran persaingan? Kamu tahu? Tidak, bukan. Jadi programnya bukan masalahnya. Masalahnya adalah iklannya. Jadi sistem operasinya semacam penjaga gerbang terakhir kan? Jadi kita punya teori bahwa monokultur itu sudah runtuh. Kalau kamu lihat monokultur, itu seperti Romawi kuno. Dan sekarang kita berada di era yang kita sebut media feodal, di mana semua orang ada di gelembung kecil mereka sendiri, dan gelembung-gelembung itu agak terputus satu sama lain. Sekarang, sistem operasi TV adalah salah satu penjaga gerbang terakhir. Mereka pada dasarnya mengontrol siapa yang melihat apa. Jadi ketika kamu menyalakan TV, kamu tahu, aplikasi-aplikasinya ada di tempat yang berbeda-beda. Mereka yang menentukan itu, mesin rekomendasi mereka, apa yang mereka tampilkan kepadamu. Sekarang, itu tidak akan menguntungkan bagi Fox untuk mengatur keadaan demi keuntungan mereka sendiri. Karena penonton akan menyadari dan mereka akan langsung pindah ke tempat lain. Benar. Tapi untuk para peniklan, ini sedikit lebih rumit. Itulah hal yang agak dikhawatirkan orang, bahwa Fox bisa memberikan inventaris mereka sendiri, inventaris yang lebih premium. Mereka bisa membagikan datanya. Satu hal yang dimiliki industri TV streaming yang tidak dimiliki TV linear adalah banyak data. Karena semuanya dikirimkan secara digital. Seperti siapa yang menonton, berapa banyak orang, kapan, di mana. Dan karena ini bukan linear kan, kita tidak semua menonton di waktu yang sama. Mereka tahu bagaimana, siapa yang menonton dan kapan. Jadi mereka bisa memberikan lebih banyak data itu ke Fox. Dan kemudian Fox akan punya keunggulan dalam menjual iklan. Dan tidak ada yang benar-benar tahu. Tentang, menurutku, Rupert Murdoch menciptakan apa yang dia lakukan pasti ada alasannya. Jadi ini sebenarnya soal periklanan.
Ya. Pada akhirnya, tapi seperti apa itu bagi kita yang hanya menonton? Kamu tahu, aku menonton apa saja, entah itu streaming, acara TV, atau bahkan YouTube dan semacamnya. Bagaimana iklan mulai muncul berdasarkan hal itu? Kamu tidak akan menyadarinya. Hanya saja Fox akan mendapatkan lebih banyak iklan premium. Mereka bisa mematok harga lebih tinggi. Mereka akan mendapatkan lebih banyak pengiklan besar yang masuk. Itu akan sangat halus jika terjadi. Karena kita sedang streaming, kita tidak mendapatkan iklan komersial. Kamu tahu, setengah dari layanan streaming, bahkan lebih dari setengahnya, sekarang sebenarnya didukung oleh iklan. Ada sesuatu yang disebut FAST, yang kebetulan namanya saya yang buat, yaitu televisi streaming gratis yang didukung oleh iklan. Ini adalah hal besar di Roku. Roku memiliki sesuatu yang disebut saluran Roku. Itu adalah salah satu layanan FAST terbesar di Amerika Serikat. Dan itu persis seperti namanya, seperti yang terdengar, gratis tapi didukung oleh iklan. Jumlah iklannya jauh lebih sedikit dibandingkan TV tradisional, tapi tetap saja ada iklan di dalamnya. Baiklah, jadi pada akhirnya apakah ini baik atau buruk? Apakah ini terlalu berlebihan? Apakah ini semacam monopoli? Tidak, menurut saya ini netral. Maksud saya semuanya tergantung bagaimana hasilnya nanti. Seperti Fox tidak bisa melakukan ini. Dan kamu tahu, dan itu tidak masalah. Sebenarnya ini langkah cerdas untuk Fox. Karena mereka mulai menyadari, oke, kita tidak bisa lagi mengandalkan perusahaan kabel. Kita harus mengambil kendali distribusi daripada bergantung pada orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang belum dilakukan oleh perusahaan media besar lainnya. Menarik, penjelasannya sangat baik karena memang ini sangat-sangat teknis. Terima kasih banyak Alan Walk, analis utama dan pendiri di TV Reverend. Terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa itu sangat membantu memperjelas banyak hal bagi banyak orang. Baik, terima kasih kembali.